warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bersedia meluangkan waktunya hari ini di sela kesibukan padatnya kegiatan kita di sekolah. Saya di sini akan memaparkan tentang pengibasan budaya positif di SMP 13 HST. Materinya terdiri dari 1. Pengertian budaya positif, 2. Kebutuhan dasar manusia, 3. Segitiga restitusi, dan 4. Posisi kontrol guru. Pengertian budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu pengertian dari budaya positif. Contoh budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah antara lain. Artinya di sini hanya bukan 4 saja contohnya, masih banyak contoh-contoh yang lain yang bagaimana kita sebenarnya sekolah kita juga sudah menerapkan budaya positif tersebut. Nah, antara lain di sini memberikan pujian, penghargaan, dan pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Menciptakan lingkungan yang bebas bullying. 3. Mengajarkan nilai-nilai moral dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini dari contoh 4 contoh ini saja sudah kita menerapkan. Misalkan memberikan pujian atau penghargaan, ini sudah kita berikan pada saat kita baik di dalam kelas atau dalam pembelajaran, di mana anak memperoleh nilai yang bagus, kita pasti akan memberikan pujian. Terus juga di sini menciptakan lingkungan yang bebas bullying. Artinya kita di sini di sekolah kita juga tidak ada yang namanya bullying. Terus mengajarkan nilai-nilai moral. Nah, ini kita sebagai seorang guru juga sudah menerapkan atau mengajarkan nilai moral-moral, terutama nilai sopan santun. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya di sini pembelajaran yang menyenangkan artinya di sini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid merasa senang dengan apa yang kita berikan dan apa yang mereka jalankan. Artinya di sini bersinkronisasi dengan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 macam. Yang pertama di sini adalah bertahan untuk hidup. Artinya siswa kita atau manusia itu mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup. Dia bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Terus kebutuhan dasar manusia lainnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini artinya setiap manusia butuh yang namanya kasih sayang. Nah, dengan kasih sayang dia akan ada muncul perasaan nyaman dan bisa diterima oleh dalam lingkungannya. Terus dia juga menginginkan sebuah kebebasan. Nah, kebebasan di sini kita memberikan anak sebuah kebebasan, tapi ada batas-batasnya, nilai-nilai moral tadi yang akan menjadi benteng mereka agar tidak kebablasan. Terus juga mereka punya kebutuhan dasar, itu sebuah kesenangan. Artinya mereka apabila sudah lelah dan sebagainya, itu mereka bisa menciptakan kesenangan. Nah, kesenangan ini juga bisa kita bawa di dalam ruangan kelas kita dengan memberikan tadi pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada anak. Terus juga penguasaan. Nah, di sini kita juga memberikan kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan di sini ada pengakuan. Pengakuan artinya tentang keberadaan dirinya sebagai siswa di sekolah tersebut. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia yang kelima ini harus dipenuhi oleh semua siswa kita. Nah, jadi dalam anak kita bermasalah, itu kita akan melihat dulu kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, kita harus menggali terlebih dulu informasi latar belakang anak didik kita. Jadi kebutuhan dasar yang mana yang mereka tidak penuhi.
Nah, di sini ada istilah yang namanya restitusi. Mungkin bapak-bapak, ibu sudah pernah mendengar restitusi ini. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini juga restitusi juga adalah sebuah proses kolaborasi, artinya bekerja sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, terus selain istilah restitusi, kita juga dikenalkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, jadi di sini ada semacam segitiga. Ini yang disebut yang namanya segitiga restitusi. Nah, jadi dalam kita menangani anak yang bermasalah, sekarang kita diarahkan untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini kita mulai, artinya anak nih ada yang bermasalah, kita harus memulai dari menstabilkan identitasnya dulu. Nah, dengan pertanyaan di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya membangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Nah, karena tadi kan dia merasa dituduh bersalah, percaya dirinya turun. Jadi kita stabilkan dulu dengan identitas tersebut. Dengan pertanyaan, setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, artinya dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan, artinya di sini mulai membangkitkan rasa percaya dirinya dan rasa percaya dengan kita. Nah, setelah ini anak stabil sudah, lalu kita melanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita menanyakan anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan demikian. Artinya kita menggali kenapa dia sampai melakukan hal yang demikian. Nah, jadi dia akan mudah mengalir bercerita apa dan bagaimana kejadian sebenarnya. Nah, terus di sini juga kita bisa menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya dia mencari solusi sendiri dengan permasalahan yang dia lakukan. Dia akan, oh saya sebaiknya begini bu. Nah, artinya dia sudah menemukan solusinya, bahwasanya apabila melakukan sebuah kesalahan, solusinya begini. Jadi sekarang ini katanya solusi bukan datang dari kita lagi. Kita menggali dari anak supaya anak bisa menemukan solusinya sendiri dalam permasalahan yang dihadapi. Nah, terus setelah dia mengakui sebuah kesalahan tadi, lalu kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, artinya misalkan dia bertengkar, nah berarti keyakinan apa yang telah dilanggarnya. Nah, berarti dia melanggar keyakinan saling menghormati antar teman. Nah, terus juga di sini kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi kita menginginkan kembali, menanyakan kembali kepada dia, artinya kamu inginnya seperti apa nih dengan permasalahan ini, kamu inginnya seperti apa. Nah, jadi kita benar-benar menggali permasalahan tersebut sehingga muncul sebuah kesepakatan atau sebuah kesimpulan yang datang dari anak itu sendiri. Nah, ini juga berkaitan dengan segitiga representasi tadi. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh pendidik. Nah, jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu nanti rasakan, oh posisi saya di mana. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer.
Nah, kalau posisi sebagai penghukum, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, dia di sini posisi sebagai penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, jadi kita rasakan apakah kita ini pernah berada dalam posisi penghukum. Nah, terus posisi yang kedua, ini hasilnya. Apabila kita menerapkan posisi penghukum, hasil yang atau efek yang dirasakan oleh anak adalah kemungkinan murid akan marah, dendam, dan bersifat agresif. Artinya di sini anak tidak menerima dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, kalau yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut jika dibandingkan dari yang posisi penghukum tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, itu artinya menekan anak dia dalam posisi merasa bersalah. Nah, terus hasil apabila kita menerapkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, murid di sini akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Berarti ini juga ada berefek terhadap diri anak tersebut. Dia merasa dirinya menjadi seorang yang gagal. Nah, yang ketiga, ini adalah posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, jadi ada efeknya juga di sini. Kalau yang positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di sini posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, atau ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi posisi teman, apabila kita menerapkan posisi teman, ini ada berefek positif dan negatifnya. Nah, kalau yang posisi negatif di sini, murid akan merasa dikecewakan apabila kita tidak mau lagi membantunya, karena dia tadi menganggap kita sebagai teman. Jadi apabila kita ada membantu apa yang menjadi permasalahan mereka, dia akan langsung kecewa. Nah, hasilnya di sini apabila kita menerapkan posisi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk yang positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensinya. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Artinya posisi pemantau di sini kita mengawasi setiap perilaku anak. Nah, hasil dari posisi pemantau, di sini murid akan memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan
menjadi marah atau merasa berbuat salah. Nah, jadi bila posisi pemantau ini hasilnya anak akan mengetahui setiap konsekuensinya apabila dia melakukan tindakan tersebut. Nah, yang kelima, di sini adalah posisi manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi ini yang berhubungan dengan segitiga restitusi tadi. Jadi posisi manajer di sini kita bersama-sama dengan murid mencari solusinya sehingga murid bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dan murid juga menemukan solusinya atas permasalahan tersebut. Nah, jadi dari 5 posisi tersebut, kira-kira di manakah posisi Bapak Ibu pada saat menangani siswa yang bermasalah? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Nah, jadi hasil dari posisi manajer adalah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ya, terima kasih dari paparan yang saya berikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau saya tadi melemparkan pertanyaan pemantik tadi, di posisi manakah jika Bapak Ibu dalam menangani sebuah anak yang bermasalahnya? Silakan, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya memberikan tanggapan tentang posisi kita sebagai seorang guru. Terkadang posisi kita itu bisa menjadi seorang penghukum apabila kita berada di tengah-tengah murid kita. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang yang membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Nah, itu menjadi suatu keharusan yang harus kita terapkan. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa menjadi guru yang mungkin dapat memposisikan diri sebagai seorang yang bisa diberi penghormatan oleh anak. Ya, mungkin itu saja pendapat ulun. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Ibu Fatma. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan balik atas pernyataan dari Ibu Fatmawati. Ibu Ica, ya silakan Ibu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ulun sedikit menanggapi dari jawaban dari Ibu Fatma. Ya, memang benar, kadang posisi kita itu di kelas mungkin bisa berubah-ubah pula. Adalah tergantung kondisi di kelas atau kondisi di lingkungan sekolah. Jadi misalnya ada anak yang bermasalah, kita lemahin dulu. Karena kita akan masih naik akan lagi, kemudian sampai masih lagi naik lagi sampai pokoknya sampai masih gitu. Nah, jadi kita berubah-ubah posisi kita sebenarnya tergantung kondisi saat itu. Ya, itu saja Bu. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Satu orang lagi. Ada? Ibu Nisa ada? Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan tanggapannya. Nah, artinya kelima posisi kontrol yang diterapkan secara teori di sini sebenarnya kita semua pernah melakukannya. Artinya semua pernah melakukan, baik itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah,
sebagai teman, pemantau. Nah mungkin yang kelima kita belum. Nah jadi pada saat ini kita hanya sampai ke 4 saja. Nah, artinya sebagai penghukum tadi katanya sesuai dengan situasi dan kondisi. Apabila tidak bila tidak dia mau mendengar, kita naikkan lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Kita meyakinkan artinya kamu adalah salah. Nah, terus juga kita bisa memberikan keringanan kembali kepada posisi teman. Artinya kita dengan membujuk teman. Terus bisa juga kita dengan posisi pemantau. Nah, jadi dari kesemua ini kita sebagai guru dalam menangani siswa itu pernah melakukan hal yang demikian. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan BJP, di sini adalah posisi-posisi yang nomor 1, 2, 3, dan 4 itu hampir harus ditinggalkan. Nah, harus ditinggalkan. Artinya kita di sini kita tidak dibenarkan lagi untuk memberikan hukuman kepada anak dengan membuat rasa bersalah atau juga dengan posisi teman atau pemantau. Jadi kita disarankan untuk melakukan yang namanya posisi sebagai manajer. Nah, sebagai posisi manajer tadi kita berhubungan dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu, kita tanya-tanya dulu, terus setelah dia stabil lalu kita naikkan lagi menanyakan, mengidentifikasi kesalahannya, apakah kamu merasa bersalah melakukan tindakan yang demikian. Baru dia mengakui sebuah kesalahan, kita lanjutkan lagi kepada tindakan yang namanya menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan yang kita berikan tadi. Nah, jadi posisi yang paling dianjurkan adalah posisi sebagai seorang manajer, di mana kita tidak memberikan lagi solusinya. Solusinya itu datang dari anak. Jadi anak yang mencari sendiri dari permasalahan yang mereka buat tadi. Kita sebagai guru ini adalah sebagai posisi mengontrol saja lagi. Jadi semua permasalahan anak yang harus menyelesaikan, tapi dibantu oleh kita sebagai seorang pendidik. Nah, jadi disitulah katanya tugas kita sebagai guru dalam menerapkan anak yang bermasalah, kita harus menerapkan posisi sebagai manajer. Karena kan manajer di sini adalah memberikan arahan kepada siswa kita untuk menemukan solusi tersebut. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Ibu Mia. Masuk sini. Emang kelihatan. Di sini kita kan diposisikan menjadi seorang manajer lah di sekolah. Tapi kan itu semua pola pikir anak tuh beda, Bu. Tidak sama. Ada yang mampu dia menyelesaikan sendiri akar permasalahannya, ada yang tidak. Nah, bagaimana kalau kita menjadi manajer di sini otomatis kan kita lebih lebih menanggapi siswa itu ya pola pikirnya tadi berbeda lah, tingkat IQ anak itu berbeda. Nah, di sini bagaimana solusinya kita agar mampu menjadi seorang manajer, Bu? Bagi anak-anak yang ya dikatakannya terutama di wilayah kita ini, Bu. Wilayah kita ini ya dianggap kalau di kota yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, orang kan memikirkan kadang peraturan itu diolah untuk orang yang di kota kebanyakannya. Yang di pinggiran nih, Bu, kayak apa menurut Ibu solusi yang harus kita lakukan agar tercapai menjadi seorang manajer tadi? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mia. Mungkin ada yang memberikan tanggapan terlebih dahulu atas pertanyaan dari Ibu Mia. Ada? Ya, bagus sekali pertanyaan. Terima kasih Ibu Mia telah memberikan pertanyaannya. Artinya di sini kata Ibu Mia, kita menerapkan posisi manajer ini bagaimana jika anak itu bermacam-macam. Nah, disinilah kita membuktikan diri kita sebagai seorang guru, karena kita sudah tahu kan karakter anak kita berkepribadian yang berbeda-beda.
murid kita ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita tidak bisa lagi menyamakan posisi kita pada saat kita sebagai seorang pelajar dengan saat seperti ini. Sekarang ini gempuran teknologi itu luar biasa dahsyatnya untuk anak didik kita. Nah, jadi di sini kalau kita menangani anak yang bermasalah tadi, yang kepribadiannya berbeda-beda, kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita makanya kan dari awal kita harus menggali anak itu kenapa jadi sampai melakukan hal yang demikian. Jadi kita gali terus sampai kita menemukan sebuah titik kesimpulannya. Nah, jadi kita ini sudah tahu anak ini ternyata permasalahannya begini. Nah, jadi kita tinggal mengarahkan saja. Tapi kata ibunya kalau di kota penerimaannya gampang. Nah, kalau kita di pinggiran, terpaksa kita yang namanya tadi sedikit demi sedikit menggali tadi dengan berbagai macam kata-kata yang kita sampaikan, tapi ini kata diharuskan artinya bernada yang positif. Nah, jangan artinya menimbulkan kesan yang ambigu atau ganda. Nah, jadi apabila kita sudah bisa menggali apa yang terjadi pada anak, kita bisa menentukan apa yang harus kita ambil terhadap anak. Jadi kita dengan pernyataan mereka kita gali, kita tinggal mengarahkan saja. Karena kan kita sebagai seorang guru tadi, kita tinggal mengarahkan saja anak ini maunya kemana. Nah, jadi kan ada pertanyaan tadi, apa yang kamu inginkan? Nah, jadi apa yang kamu inginkan? Nah, jadi yang belum boleh nang kayak ini. Nah, kita tinggal mengarahkan saja lagi. Nah, jadi dengan posisi manajer di sini, kita bersama-sama dengan murid untuk menemukan solusinya. Nah, jadi kita sebagai guru tetap juga mendampingi, artinya bukan kita melempar blok pada anak ini solusinya, tapi kita dari awal kita menggali tadi, kita akan dapat oh ini anak ini sebenarnya ini yang ditujunya. Tapi kan anak tidak sampai dengan pemikiran seperti kita tinggal mengarahkannya saja. Ternyata oh ini yang diinginkan anak. Lalu kita tanyakan apa sebenarnya yang kamu inginkan. Nah, ini kan dia akan menjawab, saya Bu seperti ini yang saya inginkan. Jadi kita akan mengetahui apa sebenarnya yang diinginkannya. Nah, itu posisi untuk manajer. Kalau yang kita bandingkan dengan penghukum, kalau penghukum kan kita ini langsung blok saja. Artinya kita tanpa menanya, biarnya apa barang masalahnya ada. Nah, kita tahunya dia salah ya salah. Nah, itu bedanya artinya kita sekarang memposisikan diri kepada posisi manajer. Ya bagaimana ibunya? Apakah kita harus di posisi manajer kan ada nilai positif dari posisi 4 kan tadi? Ya. Posisi 4 ada mengenai menjadi teman. Posisi 3 kan? 3. Nah, itu kan ada di posisi teman itu ada dampak positifnya. Apakah boleh kita memakai yang positifnya saja dipakai? Maksudnya ada nilai positif di situ harus kita tinggalkan kan juga itu? Oh ya boleh saja, artinya kita dalam menangani anak, artinya kita bisa meramu posisi kita. Nah, tapi kita diharapkan tidak lagi pada posisi sebagai penghukum. Nah, kalau kita sebagai teman, artinya bisa masih berkesesuaian dengan posisi manajer. Karena kita tadi menggali apa yang diinginkan oleh anak. Nah, tapi kan di sini dalam posisi teman ada ada yang positif, ada yang negatifnya. Nah, yang dikhawatirkan di sini adalah posisi negatifnya. Apabila kita tidak membantu, anak ini akan merasa kecewa. Ibu ini ada perhatian lagi lawan mulut, ibu ini ada sayang lagi lawan mulut. Nah, itu yang dikhawatirkan dari adanya posisi sebagai teman tadi. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan kita meramu posisi tersebut bisa menjadi posisi teman atau sebagai manajer. Tapi yang disarankan adalah kita adalah posisi manajer. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan dulu hasil paparan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.